cepat pergi dari sini. Bawa mayat ini jauh-jauh. Jangan kotori tempat suci ini. Jenazah itu sudah berada di depan masjid. Kain kafannya masih basah oleh air mata keluarga. Tapi seorang pak haji justru berdiri sambil menunjuk, melarang jenazah orang miskin itu masuk ke rumah Allah. Tak ada yang berani membantah, hanya isak tangis yang pecah di halaman masjid. Sejak hari itu, desa tak lagi sama, dan hidup pak haji tersebut mulai berubah perlahan, menuju sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar dari kota mana kalian menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like, dan komen, semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, yang punya utang semoga segera dilunaskan utangnya, dijauhkan dari mara bahaya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya robbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Pagi itu, matahari belum sepenuhnya tinggi ketika sebuah keranda berhenti di halaman masjid terbesar di desa itu. Lantainya masih lembab oleh embun. Udara dingin bercampur bau tanah basah, dan suara langkah kaki para pengusung jenazah terdengar pelan, nyaris ragu. Di dalam keranda itu terbaring seorang lelaki tua dari keluarga sederhana, yang semasa hidupnya jarang diperhatikan, namun pagi ini justru menjadi pusat perhatian banyak pasang mata. Keluarga almarhum berjalan di belakang keranda dengan wajah pucat. Istri almarhum menunduk, menggenggam ujung kainnya sendiri, seolah takut jika melepaskannya akan membuat tubuhnya ikut runtuh. Anak-anaknya berjalan tanpa suara, hanya sesekali mengusap mata yang memerah. Tak ada tangisan keras, hanya isak yang tertahan, seperti mereka tak ingin mengganggu siapapun. Beberapa warga yang biasa sholat subuh di masjid itu mulai berdatangan. Sebagian berhenti melangkah ketika melihat keranda belum juga dibawa masuk. Mereka saling pandang, mencoba membaca situasi. Biasanya, jenazah akan langsung dibawa ke dalam, diletakkan rapi, lalu sholat jenazah dilakukan dengan khusyuk. Tapi kali ini, suasananya berbeda. Keranda itu dibiarkan diam di halaman, tepat di depan pintu masjid. Tak lama kemudian, seorang lelaki keluar dari dalam masjid. Pak Basuki, pak haji yang selama ini dikenal sebagai tokoh utama desa. Pakaiannya serba putih, peci rapi, wajahnya tampak serius tanpa senyum. Langkahnya mantap, seolah sudah terbiasa dilihat dan diperhatikan banyak orang. Ia berhenti beberapa langkah dari keranda, memandangnya sekilas, lalu mengalihkan pandangan ke keluarga almarhum. Suasana mendadak senyap, tak ada yang berani menyelah. Bahkan angin pun seakan berhenti bergerak. Dengan suara datar namun tegas, Pak Basuki menyampaikan sesuatu yang membuat dada beberapa orang terasa sesak. Ia mengatakan bahwa jenazah itu tidak bisa disalatkan di masjid tersebut. Alasannya disampaikan singkat, tanpa penjelasan panjang, tanpa nada marah, namun cukup untuk membuat suasana berubah dingin. Kata-katanya jatuh satu persatu, seperti palu kecil yang memukul pelan tapi terus-menerus. Istri almarhum mendongak, matanya berkaca-kaca. Ia ingin bicara, ingin bertanya, namun suaranya tak keluar. Salah satu pengusung jenazah menelan ludah, tangannya yang memegang keranda sedikit bergetar. Beberapa jamaah saling pandang, namun tak ada yang berani bersuara. Ada rasa tak enak yang menggantung di udara, rasa yang sulit dijelaskan. Pak Basuki berdiri tegak, lalu melangkah mundur tanpa banyak bicara. Ia kembali masuk ke dalam masjid, meninggalkan keranda yang masih terdiam di halaman. Pintu masjid tertutup pelan, namun bunyinya terdengar keras di telinga mereka yang berdiri di luar. Beberapa detik berlalu seperti selamanya.
tangis kecil akhirnya pecah dari salah satu anak almarhum, memecah kebisuan yang sejak tadi menekan dada. Warga mulai bergerak pelan. Sebagian mendekat, sebagian memilih menjauh. Tak ada keputusan, tak ada arahan, hanya kebingungan yang menggantung. Di halaman masjid itu, jenazah orang miskin masih terbaring, menunggu. Dan tanpa disadari siapapun, pagi itu menjadi awal dari sebuah rangkaian peristiwa panjang yang akan mengguncang banyak hati, termasuk mereka yang merasa paling benar. Pintu masjid yang tertutup itu seakan menjadi garis pemisah antara dua dunia. Di dalam, lantunan ayat suci kembali terdengar, rapi dan teratur. Di luar, halaman masjid berubah menjadi ruang hampa yang penuh perasaan tak terucap. Keranda masih berada di tempat yang sama, tak bergeser sejengkal pun, seolah ikut bingung menentukan kemana ia harus dibawa. Beberapa warga mendekati keluarga almarhum dengan langkah ragu. Ada yang menepuk bahu pelan, ada pula yang hanya berdiri tanpa kata. Semua seperti ingin menolong, tapi tak tahu harus berbuat apa. Bayang-bayang wibawa Pak Basuki masih terasa kuat, menahan lidah siapapun untuk berbicara lebih jauh. Tak lama, Pak Basuki kembali muncul. Kali ini ia berdiri di serambi masjid, sedikit lebih tinggi dari halaman. Sorban putihnya menjuntai rapi, wajahnya tetap tenang, nyaris tak menunjukkan emosi. Dari posisinya itu, ia seperti ingin memastikan semua orang mendengar apa yang ia sampaikan. Ia berbicara perlahan, memilih kata-kata yang terdengar halus, namun terasa dingin. Tentang aturan masjid, tentang keteraturan, tentang kebiasaan yang menurutnya sudah disepakati bersama. Tak ada bentakan, tak ada suara tinggi. Justru itulah yang membuat banyak orang terdiam. Suaranya seperti mengunci keberanian warga satu persatu. Seorang lelaki paruh baya dari barisan pengusung jenazah memberanikan diri melangkah maju setengah langkah. Bibirnya bergetar, dadanya naik turun, seolah sedang menimbang antara keberanian dan rasa takut. Namun sebelum ia sempat mengucap satu kalimat pun, Pak Basuki mengangkat tangan, memberi isyarat cukup. Gerakan kecil itu membuat langkah lelaki tersebut terhenti. Di antara jamaah, beberapa pasang mata saling bertemu. Ada yang menunduk, ada yang memalingkan wajah, ada pula yang mengepalkan tangan di balik sarung. Mereka bukan tak peduli, namun rasa segan dan takut telah lama tertanam. Pak Basuki bukan orang sembarangan di desa itu. Ucapannya sering dianggap sebagai keputusan akhir. Istri almarhum kini terduduk di lantai halaman masjid. Tangisnya tak lagi ditahan, namun tetap pelan, seperti takut dianggap mengganggu. Anak-anaknya berdiri mengelilingi keranda, wajah mereka kosong, tak sepenuhnya memahami mengapa hari duka ini berubah menjadi ujian yang begitu berat. Pak Basuki mengakhiri ucapannya tanpa salam panjang. Ia berbalik, melangkah masuk ke dalam masjid, meninggalkan kembali halaman yang semakin terasa asing. Suara pintu masjid kembali tertutup, dan kali ini bunyinya seperti menekan dada lebih dalam. Beberapa warga mulai berbisik pelan, bukan keluhan, bukan pula perlawanan, melainkan kebingungan yang bercampur kecewa. Tak ada yang berani menyebut nama Pak Basuki dengan suara jelas, seolah nama itu sendiri memiliki beban. Di bawah cahaya pagi yang kian terang, sorban putih dan suara tegas itu telah membekukan banyak hati. Dan tanpa ada yang benar-benar menyadarinya, hari itu bukan hanya mengubur seorang jenazah, tetapi juga mulai mengubur rasa kepercayaan yang selama ini dijaga diam-diam. Keranda akhirnya diangkat kembali. Bukan menuju pintu masjid, melainkan menjauh darinya. Langkah para pengusung terasa lebih berat dari sebelumnya. Setiap pijakan seakan memikul bukan hanya tubuh almarhum, tetapi juga rasa malu dan kebingungan yang tak tahu harus diletakkan di mana. Halaman masjid yang tadi penuh kini mulai ditinggalkan satu persatu jamaah, seolah peristiwa itu tak pernah terjadi. Istri almarhum berjalan tertatih di belakang keranda.
Tangannya gemetar saat meraih lengan seorang tetangga perempuan yang setia menemani. Air matanya tak lagi diseka, dibiarkan jatuh begitu saja ke tanah. Tangisnya bukan tangis keras yang memecah udara, melainkan isak panjang yang keluar dari dada yang terlalu lama menahan. Di sudut halaman beberapa warga masih berdiri. Mereka ingin ikut membantu, ingin bicara, namun tak satu pun kata keluar. Ada rasa takut yang tak diucapkan, rasa khawatir jika kepedulian mereka justru berbalik menjadi masalah. Masjid itu terlalu besar, dan bayang-bayang wibawa yang mengelilinginya terasa menekan. Keranda berhenti sejenak di bawah pohon tua tak jauh dari masjid. Para pengusung menurunkannya perlahan. Nafas mereka tersengal, bukan karena lelah, melainkan karena beban perasaan yang menumpuk. Salah satu dari mereka memandang ke arah masjid, lalu cepat-cepat menunduk, seperti baru menyadari bahwa harapan mereka barusan dipatahkan tanpa banyak kata. Seorang anak almarhum duduk di samping keranda, menempelkan keningnya pada kayu yang dingin. Tangannya mengepal, lalu perlahan terbuka. Ia tak menangis keras, hanya diam dengan mata kosong, seolah mencoba memahami mengapa ayahnya diperlakukan seperti itu di hari terakhirnya. Dunia yang selama ini ia kenal mendadak terasa asing. Beberapa ibu-ibu mendekat, membawa air minum, mencoba menenangkan keluarga almarhum. Bisikan doa terdengar lirih, nyaris tak terdengar oleh siapapun selain mereka yang berada di lingkaran kecil itu. Doa-doa itu sederhana, tanpa suara lantang, tanpa lantai dingin masjid sebagai alasnya. Namun, justru disitulah keikhlasan terasa paling nyata. Sementara itu, dari kejauhan, pintu masjid kembali terbuka. Suara lantunan doa terdengar semakin jelas. Sholat jenazah lain tengah dilakukan di dalam, bukan untuk almarhum yang terbaring di bawah pohon, melainkan untuk seseorang yang berbeda. Perbedaan itu terasa tajam, meski tak diucapkan oleh siapapun. Beberapa warga mulai merasa dada mereka sesak. Ada yang menelan ludah, ada yang memejamkan mata sebentar, mencoba menenangkan hati. Mereka mulai menyadari bahwa hari itu akan dikenang, bukan sebagai hari duka biasa, melainkan sebagai hari ketika tangis seorang keluarga miskin tak dianggap sebagai bagian dari ibadah. Keranda kembali diangkat. Langkah para pengusung kini mengarah ke jalan kecil di samping masjid, menuju tempat yang lebih sederhana. Tak ada gema pengeras suara, tak ada barisan rapi. Hanya langkah pelan, doa lirih, dan hati-hati yang mulai retak. Dan tanpa disadari, tangis yang pagi itu tak dianggap, justru mulai mengetuk nurani banyak orang, pelan namun pasti. Masjid itu berdiri kokoh di tengah desa. Dindingnya putih bersih, kubahnya menjulang, dan lantainya selalu dingin serta mengilap. Bertahun-tahun lamanya, bangunan itu menjadi kebanggaan warga. Setiap ada tamu dari luar desa, masjid itulah yang pertama ditunjukkan, seolah menjadi bukti kemajuan dan kehormatan bersama. Namun pagi itu, setelah keranda dibawa pergi, masjid tersebut terasa berbeda. Jamaah yang keluar setelah sholat berjalan lebih cepat dari biasanya. Tak banyak sapa, tak ada canda ringan seperti hari-hari sebelumnya. Beberapa orang menunduk, seakan lantai masjid menyimpan sesuatu yang tak ingin mereka tatap. Ada juga yang melirik ke arah halaman, memastikan keranda itu benar-benar sudah tak ada, lalu menarik napas panjang. Di dalam masjid, suasana hening. Barisan sajadah masih tersusun rapi, aroma karpet bercampur wewangian samar. Namun kehangatan yang biasanya terasa saat orang bersujud, pagi itu sulit ditemukan. Beberapa jamaah duduk lebih lama dari biasanya, bukan untuk berzikir, melainkan terjebak dalam pikiran masing-masing. Pak Basuki terlihat duduk di syaf depan, punggungnya tegak, wajahnya menghadap lurus ke depan. Dari luar ia tampak tenang, seolah tak ada yang berubah. Namun sorot matanya sesekali bergeser, lalu kembali diam. Ia mengusap jenggotnya pelan, lalu melipat tangan di pangkuan. Tak ada sepatah kata keluar dari mulutnya. Di sudut masjid, seorang pemuda menatap mihrab dengan tatapan kosong.
Ia teringat wajah anak almarhum yang tadi duduk di samping keranda. Ingatan itu muncul tanpa diundang, membuat dadanya terasa berat. Ia menunduk, mencoba mengusir pikiran itu. Namun bayangan halaman masjid pagi tadi kembali muncul. Beberapa ibu-ibu yang biasa membersihkan masjid berbisik pelan di serambi. Mereka membicarakan hal sepele, tentang sapu dan ember. Namun nada suara mereka terdengar kaku. Sesekali pembicaraan terhenti, digantikan keheningan yang canggung. Tak ada yang berani menyebut peristiwa pagi itu secara langsung. Di luar masjid, matahari semakin tinggi. Cahaya menyinari halaman yang kini kosong. Hanya menyisakan bekas tapak kaki dan bayangan pohon tua. Tempat di mana keranda tadi diletakkan kini terasa lapang, namun justru meninggalkan rasa sesak. Beberapa warga yang melintas mempercepat langkah, seperti ingin segera menjauh dari perasaan yang tak nyaman. Hari terus berjalan, namun cerita pagi itu tak ikut pergi. Ia menetap di benak banyak orang, meresap pelan tanpa suara. Masjid yang selama ini dianggap sebagai tempat paling aman, mendadak terasa asing bagi sebagian warga. Bukan karena bangunannya berubah, melainkan karena sesuatu yang tak terlihat telah bergeser. Dan di desa itu, tanpa ada yang mengumumkan atau menyadarinya sepenuhnya, rasa percaya mulai mengalami retakan kecil, halus namun nyata. Hari-hari setelah peristiwa itu berjalan seperti biasa dari luar. Orang-orang tetap berangkat ke ladang, warung tetap buka, anak-anak tetap bermain di jalan kecil desa. Namun, di balik rutinitas yang tampak normal, ada sesuatu yang berubah. Bisik-bisik mulai terdengar, awalnya lirih dan hati-hati, seperti takut didengar angin. Di warung kopi dekat persimpangan, beberapa lelaki duduk berhadapan tanpa banyak bicara. Gelas-gelas kopi dibiarkan mendingin. Topik pembicaraan mereka bukan lagi soal panen atau harga pupuk, melainkan pagi ketika keranda ditahan di halaman masjid. Nama Pak Basuki disebut pelan, nyaris berbisik, seolah menyebutnya terlalu keras bisa mendatangkan masalah. Seorang lelaki tua menghela napas panjang sebelum akhirnya bicara. Katanya sederhana, tanpa emosi berlebihan. Ia hanya mengatakan bahwa dulu masjid itu dibangun dari gotong royong semua warga, termasuk mereka yang kini disebut miskin. Ucapannya tak disambut sanggahan, hanya anggukan pelan dari yang lain. Di tempat lain, ibu-ibu yang berkumpul sambil menjemur pakaian juga mulai membuka suara. Mereka membicarakan istri almarhum yang kini jarang keluar rumah. Ada rasa iba yang tumbuh, bercampur rasa tak adil yang sulit mereka jelaskan dengan kata-kata. Sesekali pembicaraan terhenti ketika seseorang melintas, lalu dilanjutkan kembali dengan suara lebih rendah. Nama Pak Basuki semakin sering muncul, bukan lagi sebagai tokoh panutan, melainkan sebagai sosok yang dipertanyakan. Namun tak ada yang berani menantangnya secara langsung. Rasa segan yang tertanam selama bertahun-tahun belum sepenuhnya hilang. Keberanian yang muncul masih kecil, rapuh, dan mudah runtuh. Pak Basuki sendiri mulai merasakan perubahan itu, meski tak ada yang mengatakannya secara terang-terangan. Sapaan warga terasa lebih singkat. Senyum yang dulu mudah ia dapatkan kini jarang terlihat. Beberapa orang memilih menunduk atau berpura-pura sibuk saat berpapasan dengannya. Di rumahnya, suasana pun tak lagi sama. Makan malam berlangsung dalam keheningan yang panjang. Istrinya lebih sering diam, hanya menyajikan makanan tanpa banyak bicara. Pak Basuki mencoba menganggap semua itu hal biasa, namun ada perasaan tak nyaman yang menyelinap, sesuatu yang tak bisa ia usir dengan alasan apapun. Suatu sore, ia berdiri di serambi rumah, memandang jalan desa yang mulai sepi. Ia melihat sekelompok warga berjalan bersama, tertawa kecil, lalu diam ketika menyadari kehadirannya. Pemandangan itu membuat dadanya terasa aneh, seperti ada jarak yang tiba-tiba tercipta. Bisik-bisik itu belum berubah menjadi suara keras, belum ada perlawanan, belum ada tudingan terbuka. Namun keberanian kecil telah lahir. Ia bergerak pelan, dari satu hati ke hati lain, membentuk gelombang halus yang tak terlihat, namun sulit dihentikan. Dan di desa itu, tanpa ada yang menyadari kapan tepatnya,
Rasa hormat yang dulu berdiri kokoh mulai bergeser, sedikit demi sedikit. Rumah Pak Basuki berdiri paling mencolok di antara rumah warga lainnya. Halamannya luas, pagar besi selalu tertutup rapi, dan pintu kayunya jarang terbuka lebar. Dulu, rumah itu sering menjadi tempat berkumpul, baik untuk musyawarah kecil maupun sekadar silaturahmi. Namun, sejak peristiwa di masjid, rumah itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Makan malam menjadi waktu yang paling panjang. Pak Basuki duduk di ujung meja, menatap piringnya sendiri. Makanan tersaji rapi, masih hangat, namun tak segera disentuh. Istrinya duduk di seberang, menunduk, sesekali menghela napas pelan. Tak ada percakapan pembuka, tak ada tanya sederhana seperti hari-hari sebelumnya. Anak sulung Pak Basuki datang terakhir. Ia menarik kursi dengan pelan, lalu duduk tanpa menatap ayahnya. Wajahnya tampak lelah, bukan oleh pekerjaan, melainkan oleh pikiran yang berputar tanpa henti. Beberapa kali ia ingin bicara, namun urung. Kata-kata itu seakan tertahan di tenggorokan. Sendok akhirnya bergerak, namun bunyinya terdengar jelas di tengah keheningan. Pak Basuki makan dengan gerakan teratur, seperti menjalankan kebiasaan yang sudah ia hafal di luar kepala. Tak ada ekspresi, tak ada komentar. Ia merasa tak perlu menjelaskan apapun, karena baginya, keputusan di masjid adalah hal yang wajar dan pantas. Namun malam itu, kesunyian terasa berbeda. Istrinya bangkit lebih dulu, membereskan piring tanpa sepatah kata. Anak-anaknya menyusul pergi satu persatu. Tak ada pamit, tak ada salam panjang. Pak Basuki masih duduk di tempatnya, menatap ruang makan yang mendadak terasa kosong. Di kamar, ia mendengar pintu lain tertutup pelan. Ia memejamkan mata sejenak, mencoba menenangkan diri. Ia meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya fase sementara. Warga akan kembali menghormatinya, keluarga akan mengerti, dan semuanya akan berjalan seperti dulu. Keyakinan itu ia ulang-ulang, seperti doa yang dibaca tanpa sepenuh hati. Beberapa hari berlalu, dan jarak itu tak juga menyempit. Istrinya lebih sering menghabiskan waktu di dapur atau kamar, menghindari percakapan panjang. Anak-anaknya pulang lebih larut, atau justru pergi lebih pagi. Rumah yang besar itu terasa dingin, meski lampu selalu menyala. Suatu sore, Pak Basuki duduk sendirian di ruang tamu. Ia memandang foto keluarga yang tergantung di dinding. Senyum dalam foto itu tampak jauh, seperti milik orang lain. Ia mencoba mengingat kapan terakhir kali mereka tertawa bersama tanpa beban. Ingatan itu terasa kabur. Retakan itu tak datang dengan suara keras. Ia hadir pelan, tanpa pertengkaran, tanpa teriakan. Justru karena itulah ia terasa lebih menyakitkan. Pak Basuki mulai menyadari bahwa wibawa yang selama ini ia jaga di luar rumah, tak lagi mampu menahan jarak yang tumbuh di dalamnya sendiri. Dan malam-malam di rumah Pak Haji itu pun berlalu dengan sunyi yang semakin dalam. Perjalanan itu seharusnya singkat. Rama hanya perlu meninjau lahan di pinggiran kota sebelum kembali ke pusat. Sopirnya sudah hafal rute, namun kemacetan memaksa mereka mengambil jalan alternatif yang jarang dilewati kendaraan besar. Jalanan menyempit, aspalnya tak lagi mulus, dan deretan toko modern berganti dengan rumah-rumah sederhana. Rama tidak berniat berhenti, namun rasa lapar datang lebih cepat dari perkiraan. Sopir menunjuk sebuah warung kecil di tepi jalan. Bangunannya setengah kayu, setengah tembok, dengan papan nama yang catnya hampir habis. Tempat yang biasanya akan Rama lewati tanpa menoleh. Ia turun dengan langkah cepat. Tidak ada pengawalan, tidak ada suasana khusus. Hanya beberapa orang duduk di bangku panjang menyantap makanan sambil berbincang pelan. Pemilik warung menyambut dengan senyum canggung, seolah ragu apakah tamu di depannya benar-benar akan makan di sana. Rama duduk di sudut. Ia memesan makanan sederhana, tanpa permintaan tambahan. Saat makanan datang, ia makan tanpa ekspresi. Rasanya biasa saja, tidak buruk, tidak istimewa. Namun ada kehangatan yang tidak bisa ia jelaskan. Mungkin dari cara makanan itu disajikan tanpa basa-basi. Pemilik warung beberapa kali melirik ke arahnya, bukan karena mengenal, melainkan karena jarang melihat orang dengan pakaian seperti Rama singgah di tempat itu.
Saat Rama selesai makan, ia berdiri dan mengeluarkan dompet. Ia melihat sekeliling warung. Meja yang sudah mulai goyah, atap bocor di beberapa titik, dan lantai yang tampak sering tergenang air saat hujan. Tanpa banyak bicara, Rama menyerahkan sejumlah uang lebih dari cukup. Ia menyebutkannya sebagai bantuan kecil untuk perbaikan. Pemilik warung terdiam beberapa detik, lalu mengucapkan terima kasih dengan suara tertahan. Saat Rama berjalan menuju mobil, pemilik warung memberanikan diri mendekat. Pandangannya tertuju pada gantungan kunci yang tergantung di dalam mobil. Sebuah foto kecil terpasang di sana. Sudah agak pudar warnanya. Wajah pemilik warung berubah. Senyumnya menghilang. Tangannya gemetar saat menunjuk ke arah foto itu. Rama mengikuti arah pandangannya. Sedikit heran kenapa benda sederhana itu menarik perhatian. Pemilik warung tidak langsung bicara. Ia menarik napas panjang, seolah mencoba memastikan apa yang ia lihat bukan sekadar kesalahan. Rama menunggu, tanpa tahu bahwa percakapan singkat di tempat yang tak ia anggap penting ini akan menjadi awal dari sesuatu yang selama ini terkubur dalam hidupnya. Hari-hari setelah pemakaman berjalan lambat bagi keluarga almarhum. Rumah kecil mereka kembali dipenuhi kesunyian. Berbeda dengan keramaian singkat yang datang saat duka. Tikar yang digelar untuk tamu mulai digulung. Gelas-gelas kosong disusun kembali ke rak. Sisa-sisa air mata mengering di sudut mata, digantikan kelelahan yang tak mudah diungkapkan. Istri almarhum bangun lebih pagi dari biasanya. Ia menyapu halaman dengan gerakan pelan, seolah takut mengganggu ketenangan pagi. Sesekali ia berhenti, memandang ke sudut rumah tempat suaminya biasa duduk. Tak ada keluhan yang keluar dari bibirnya. Ia memilih diam, menata hidup seadanya dengan sisa tenaga yang ada. Anak-anak almarhum kembali menjalani rutinitas. Yang paling besar membantu tetangga mengangkat barang, berharap mendapat sedikit upah. Yang kecil kembali ke sekolah dengan seragam yang mulai memudar warnanya. Mereka jarang bercerita tentang apa yang terjadi di masjid. Bukan karena lupa, melainkan karena luka itu masih terlalu dekat untuk diucapkan. Beberapa tetangga datang bergantian. Mereka membawa makanan sederhana, menanyakan kabar, lalu duduk tanpa banyak bicara. Tak ada pembahasan tentang larangan di masjid. Semua seperti sepakat untuk tak membuka luka lama. Namun, di balik keheningan itu, ada rasa hormat yang tumbuh terhadap ketabahan keluarga ini. Setiap sore, istri almarhum terlihat duduk menghadap kiblat. Tangannya terangkat, bibirnya bergerak pelan. Doanya sederhana, tanpa kalimat panjang. Ia tak meminta balasan, tak pula mengadu. Ia hanya memohon kekuatan untuk menjalani hari-hari yang tersisa dan ketenangan untuk suaminya di alam sana. Doa-doa itu tak terdengar oleh banyak orang. Tak ada yang mengaminkan dengan suara lantang. Tak ada tempat megah yang menaunginya. Namun, ketulusan yang keluar dari hati yang terluka itu terasa pekat. Seperti kabut pagi yang perlahan menyelimuti desa. Di sisi lain desa, kabar tentang ketabahan keluarga almarhum mulai tersebar. Bukan sebagai cerita sedih, melainkan sebagai contoh kesabaran. Beberapa warga mulai menyebut nama almarhum dengan nada berbeda. Bukan lagi sekadar warga miskin, melainkan orang yang meninggalkan jejak tenang. Pak Basuki tak pernah datang ke rumah itu. Ia mendengar kabar sekilas, namun memilih tak menanggapi. Baginya, semuanya telah selesai. Namun, tanpa ia sadari, doa-doa yang ia anggap tak berarti itu mulai bergerak, pelan dan tak terlihat, menyusup ke celah-celah kehidupan banyak orang. Di rumah kecil itu, keluarga almarhum terus melangkah. Tak ada dendam yang dipelihara, tak ada kemarahan yang diumbar. Mereka hanya membawa satu hal dalam hati,
keyakinan bahwa apapun yang terjadi, Allah tak pernah jauh dari orang-orang yang bersabar. Dan doa-doa yang pernah dianggap tak pantas itu, kini melayang tanpa suara, menunggu waktu untuk menunjukkan arah. Awalnya hanya rasa lelah yang tak biasa. Pak Basuki mengira itu akibat usia yang kian bertambah dan aktivitas yang menumpuk. Ia tetap bangun pagi, tetap ke masjid, tetap menjalani hari seperti biasa. Namun, tubuhnya mulai memberi tanda yang tak bisa diabaikan. Langkahnya terasa lebih berat, napasnya lebih pendek, dan kepalanya sering terasa berdenyut tanpa sebab jelas. Suatu pagi, ia berhenti sejenak di tangga masjid. Tangannya meraba dada, menarik napas dalam, lalu menghembuskannya perlahan. Ia menunggu rasa itu reda sebelum melanjutkan langkah. Jamaah yang melihat hanya mengira ia sedang lelah. Tak ada yang bertanya, tak ada yang mendekat. Hari-hari berikutnya, rasa itu datang lebih sering. Kadang saat duduk, kadang saat berdiri, bahkan ketika ia hanya terdiam memandang halaman rumah. Tidurnya mulai terganggu. Ia terbangun di tengah malam dengan keringat dingin, lalu duduk lama di tepi ranjang, menatap gelap tanpa arah. Istrinya memperhatikan perubahan itu. Ia menyarankan agar Pak Basuki memeriksakan diri, namun jawabannya selalu sama. Hanya kelelahan, katanya. Ia tak ingin terlihat lemah, apalagi di mata orang lain. Wibawa yang selama ini ia jaga terasa terlalu berharga untuk dikorbankan oleh pengakuan sakit. Namun, tubuh tak bisa dibohongi. Suatu sore, saat berjalan menuju serambi rumah, langkah Pak Basuki goyah. Ia berpegangan pada tiang, menahan diri agar tak jatuh. Napasnya terengah, pandangannya sedikit berkunang. Untuk pertama kalinya, ia duduk tanpa memperdulikan siapa yang melihat. Kabar tentang kondisi Pak Basuki menyebar pelan. Bukan sebagai gosip, melainkan sebagai kabar prihatin. Beberapa warga mulai mendoakan dari jauh. Namun jarak yang sudah terlanjur tercipta, membuat doa itu terdengar sunyi, tanpa kehadiran nyata. Masjid semakin sepi, dan Pak Basuki semakin jarang terlihat berdiri lama di syaf depan. Ia mulai memilih duduk di kursi kecil. Sesuatu yang dulu tak pernah ia lakukan. Setiap kali duduk, ia menunduk, menatap lantai masjid yang dingin, seolah mencari sesuatu yang tercecer. Di rumah, ia lebih sering diam. Buku catatan masjid terbuka di meja, namun jarang disentuh. Ia membaca angka-angka tanpa benar-benar memahaminya. Pikiran sering melayang ke masa lalu, ke keputusan yang ia ambil dengan yakin, ke wajah-wajah yang kini jarang ia lihat. Sakit itu tak datang dengan teriakan. Ia hadir perlahan, tanpa salam, tanpa izin. Ia menggerogoti bukan hanya tubuh Pak Basuki, tetapi juga keyakinan yang selama ini ia pegang erat. Di sela-sela rasa nyeri dan lelah, muncul tanya yang belum berani ia jawab. Dan di antara malam-malam yang semakin panjang, Pak Basuki mulai menyadari bahwa ada sakit lain yang lebih dalam dari sekadar tubuh. Sakit yang belum ia beri nama. Musim hujan datang lebih cepat tahun itu. Langit sering menggantung kelabu sejak pagi, membuat desa terasa muram. Pak Basuki lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Tubuhnya belum pulih benar, dan langkahnya kini selalu berhati-hati. Ia duduk di ruang tamu dengan jendela terbuka, mendengarkan suara hujan jatuh di atap, satu persatu, teratur namun melelahkan. Suatu siang, seorang lelaki tua datang berkunjung. Ia bukan tamu biasa, melainkan salah satu warga lama yang jarang terlihat sejak beberapa tahun terakhir. Rambutnya memutih, langkahnya pelan, namun sorot matanya tajam. Ia disambut seadanya oleh Pak Basuki, tanpa banyak tanya. Percakapan mereka dimulai dari hal ringan, tentang hujan, tentang kesehatan, tentang usia. Namun perlahan, arah pembicaraan bergeser. Lelaki tua itu menyebut masa lalu, masa ketika masjid itu belum berdiri megah seperti sekarang. Ia bercerita tentang tanah wakaf, tentang sumbangan kecil warga, dan tentang satu keputusan yang dulu diambil dalam diam. Pak Basuki mendengarkan tanpa menyela. Tangannya menggenggam sandaran kursi, jemarinya mengencang.
Ada bagian dari cerita itu yang terasa familiar, namun selama ini ia simpan rapat-rapat dalam ingatan. Lelaki tua itu tak menuduh, tak pula menyalahkan. Ia hanya mengingatkan, seolah ingin memastikan bahwa kisah lama itu tak sepenuhnya terkubur. Setelah tamu itu pergi, Pak Basuki duduk lama tanpa bergerak. Hujan masih turun, namun kini terdengar lebih keras. Ia memejamkan mata, dan potongan-potongan masa lalu muncul satu persatu. Tentang bagaimana ia pernah menerima kepercayaan warga, tentang keputusan yang ia buat atas nama kebaikan, dan tentang janji yang tak sepenuhnya ditepati. Di luar rumah, kabar tentang cerita lama itu mulai beredar. Bukan sebagai tudingan, melainkan sebagai potongan sejarah yang terlupakan. Warga mulai mengaitkannya dengan sikap Pak Basuki belakangan ini. Beberapa orang terdiam, mencoba menimbang ulang pandangan mereka. Pak Basuki merasa dadanya kembali sesak, bukan oleh sakit, melainkan oleh ingatan. Ia membuka lemari tua di sudut rumah, mengeluarkan beberapa dokumen lama yang sudah menguning. Ia membaca ulang tulisan-tulisan itu, mencoba mencari pembenaran. Namun yang ia temukan justru kebingungan. Malam datang dengan sunyi. Pak Basuki duduk sendirian, ditemani lampu redup. Di luar, hujan mulai reda. Ia menatap dokumen di tangannya, lalu meletakkannya kembali dengan hati-hati. Ada rahasia yang selama ini ia jaga, kini mulai menampakkan diri, tak lagi bisa disembunyikan sepenuhnya. Ia menyadari bahwa masa lalu tak pernah benar-benar pergi. Ia hanya menunggu waktu untuk kembali mengetuk, pelan namun pasti. Dan ketika pintu itu terbuka, tak ada yang bisa menutupnya kembali seperti semula. Hujan yang turun sejak pagi akhirnya reda menjelang siang. Desa perlahan kembali bergerak, meski tanah masih basah dan udara terasa lembab. Dari kejauhan, suara takbir lirih terdengar, terbawa angin yang berembus pelan. Kabar duka kembali menyelimuti desa itu. Seorang warga meninggal dunia, bukan orang terpandang, bukan pula orang asing. Ia dikenal sederhana, hidupnya biasa saja, dan jarang terdengar suaranya dalam urusan apapun. Kabar itu sampai ke telinga Pak Basuki di rumah. Ia sedang duduk di kursi dengan selimut tipis di pundak, mencoba menghangatkan tubuhnya yang mudah menggigil. Saat mendengar nama almarhum disebut, ia terdiam. Ada rasa yang sulit ia jelaskan. Bukan kaget, bukan sedih yang mendalam, melainkan perasaan ganjil yang membuat dadanya terasa penuh. Jenazah kembali dibawa menuju masjid. Kali ini, langkah para pengusung terasa lebih ragu. Mereka saling pandang, seolah tak ingin mengulang peristiwa yang pernah terjadi. Beberapa warga memilih mengikuti dari belakang, menjaga jarak, menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pak Basuki mendengar suara kendaraan berhenti di depan masjid. Ia menutup mata sejenak, menarik napas panjang, lalu bangkit perlahan. Tubuhnya terasa lemah, namun ada dorongan kuat yang membuatnya ingin tahu. Dengan langkah tertatih, ia berjalan menuju masjid, ditemani istrinya yang tak berkata apapun. Di halaman masjid, keranda kembali diletakkan. Pemandangan itu terasa familiar, terlalu familiar. Warga berdiri mengelilingi dengan sikap hati-hati. Tak ada yang langsung bergerak. Semua menunggu, seolah waktu berhenti di titik itu. Pak Basuki berdiri di ambang pintu masjid. Ia memandang keranda itu lama. Ingatan tentang pagi beberapa waktu lalu muncul begitu saja. Suara tangis, tatapan kecewa, dan langkah keranda yang menjauh kembali terbayang jelas. Tangannya bergetar, namun ia menyembunyikannya di balik lipatan sarung. Beberapa pasang mata tertuju padanya. Tak ada yang berkata apapun. Keheningan kali ini terasa lebih berat dari sebelumnya. Pak Basuki membuka mulut, namun kata-kata itu tertahan. Ia menutupnya kembali, menelan ludah, lalu memandang ke langit yang masih mendung. Akhirnya, ia melangkah ke samping, memberi ruang di pintu masjid. Tak ada pengumuman, tak ada penjelasan, hanya gerakan kecil yang bermakna besar. Para pengusung saling pandang, lalu perlahan mengangkat keranda menuju dalam. Langkah mereka masih ragu, seolah takut perubahan itu hanya sementara. Sholat jenazah dilakukan dengan tenang. Suaranya lirih, tak menggetarkan, namun terasa dalam.
Pak Basuki berdiri di saf depan. Namun kali ini, kepalanya tertunduk lebih lama. Ia tak merasa lega, tak pula merasa menang. Ada rasa asing yang menetap di dadanya. Setelah selesai, jamaah tak langsung bubar. Beberapa orang saling menatap, seperti ingin memastikan apa yang baru saja terjadi. Namun tak ada yang bersuara. Semua berjalan pulang dengan pikiran masing-masing. Pak Basuki duduk sendirian di dalam masjid setelah jamaah pergi. Keranda telah dibawa pergi, halaman kembali kosong. Namun perasaan yang tertinggal jauh lebih berat. Ia menyadari bahwa peristiwa ini bukan sekadar pengulangan, melainkan pengingat. Dan di tengah keheningan masjid yang basah oleh sisa hujan, Pak Basuki mulai merasakan bahwa waktu sedang menuntunnya ke arah yang tak bisa lagi ia hindari. Hari-hari setelah sholat jenazah itu terasa berjalan lebih lambat dari biasanya. Pak Basuki lebih sering berdiam di rumah. Tubuhnya belum sepenuhnya pulih, dan pikirannya semakin mudah lelah. Ia duduk di dekat jendela, memandang jalan desa yang lengang, memperhatikan orang-orang yang melintas tanpa benar-benar melihatnya. Sakit kembali datang, kali ini lebih sering dan lebih lama. Nafasnya pendek, dadanya terasa berat. Istrinya mulai terlihat cemas, namun tetap menjaga nada suaranya agar tak menambah beban. Anak-anaknya lebih sering berada di rumah, meski jarang berbicara. Kehadiran mereka terasa seperti penjagaan sunyi. Suatu malam, Pak Basuki terbangun dengan rasa nyeri yang membuatnya sulit bergerak. Keringat dingin membasahi keningnya. Ia mencoba bangkit, namun tubuhnya tak menurut. Istrinya terbangun oleh suara nafasnya yang berat, lalu segera memanggil bantuan. Malam itu, rumah Pak Haji yang biasanya sunyi dipenuhi langkah tergesa. Kabar tentang kondisi Pak Basuki menyebar cepat. Beberapa warga datang menjenguk, berdiri di depan rumah dengan wajah khawatir. Namun tak semua berani masuk. Ada jarak yang masih terasa, meski tak lagi diucapkan. Doa-doa dilantunkan lirih, sebagian dari kejauhan. Pak Basuki dibawa ke rumah sakit kecil di kota. Di sana, waktu terasa menggantung. Ia berbaring dengan mata terbuka, menatap langit-langit putih yang dingin. Suara alat medis berdetak pelan, mengisi ruang yang sepi. Dalam keheningan itu, pikirannya melayang ke masa lalu, ke keputusan-keputusan yang pernah ia buat dengan yakin. Beberapa hari kemudian, kondisinya membaik sedikit. Namun kabar yang ia terima justru membuat dadanya kembali sesak. Seorang kerabat jauh meninggal dunia. Orang itu hidup sederhana, tak punya banyak harta, dan keluarganya tak dekat dengan pengurus masjid manapun. Berita itu datang pelan, namun menghantam keras. Pak Basuki terdiam lama setelah mendengar kabar itu. Ada rasa yang sulit ia jelaskan, bukan sekadar sedih, melainkan firasat yang membuatnya gelisah. Ia memejamkan mata, lalu membukanya kembali, seolah berharap pikiran itu menghilang. Di desa, pembicaraan mulai beredar, tentang di mana jenazah akan disalatkan, tentang siapa yang akan memimpin, tentang apakah masjid besar itu akan kembali menjadi tempat yang sama bagi semua orang. Nama Pak Basuki disebut, bukan dengan nada menuduh, melainkan dengan keraguan. Saat ia akhirnya pulang ke rumah, tubuhnya masih lemah. Ia berjalan perlahan, dibantu anaknya. Di depan rumah, beberapa warga berdiri menunggu. Mereka menyapa dengan sopan, namun ada kehati-hatian yang jelas terlihat. Pak Basuki mengangguk pelan, lalu masuk tanpa banyak kata. Malam itu, ia duduk sendirian di ruang tamu. Lampu redup, rumah terasa besar dan kosong. Ia memejamkan mata, dan untuk pertama kalinya, sebuah kemungkinan muncul dengan jelas di benaknya. Bagaimana jika suatu hari, ia berada di posisi yang sama, seperti mereka yang pernah ia tolak? Pikiran itu membuatnya bergidik. Ia membuka mata, menatap sekeliling, seolah mencari pegangan. Di titik itu, Pak Basuki mulai menyadari bahwa arah hidupnya sedang berputar. Perlahan, namun pasti. Dan tanpa ia sadari, langkah-langkah takdir mulai menempatkannya tepat di sisi yang dulu tak pernah ia bayangkan akan ia rasakan sendiri.
Pagi itu udara terasa lebih berat dari biasanya. Langit mendung menggantung rendah, seolah enggan memberi cahaya penuh pada desa yang sedang berduka. Di rumah Pak Basuki, suasana senyap. Ia terbaring di ranjang, napasnya belum sepenuhnya stabil. Tubuhnya lemah, namun kesadarannya utuh. Ia mendengar bisik-bisik pelan dari ruang depan. Suara istrinya berbicara dengan beberapa kerabat. Kabar duka yang semalam diterimanya kini menjadi nyata. Jenazah kerabat jauhnya telah dibawa menuju desa. Tak ada iring-iringan besar, tak ada kendaraan mewah. Semuanya sederhana. Pak Basuki menutup mata, menarik napas panjang, lalu membukanya kembali. Ada rasa takut yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia meminta duduk. Dengan bantuan, ia bangkit perlahan. Langkahnya tertatih saat berjalan menuju ruang tamu. Di sana, beberapa wajah menatapnya dengan ragu. Mereka tak tahu harus berkata apa. Pak Basuki mengangguk pelan, lalu duduk, menunggu kabar selanjutnya. Tak lama, suara kendaraan berhenti di depan masjid besar. Keranda diturunkan, diletakkan di halaman yang sama, di tempat yang sama, di mana dulu ia berdiri memberi larangan. Beberapa warga berkumpul, namun kali ini tak ada kegaduhan. Semua bergerak hati-hati, seolah setiap langkah bisa melukai seseorang. Pak Basuki mendengar kabar itu dari kejauhan. Jantungnya berdegup lebih cepat. Ia memejamkan mata, lalu membukanya kembali. Ia tahu, cepat atau lambat, keputusan harus diambil. Namun kondisi tubuhnya membuatnya tak mampu berdiri lama, apalagi berjalan ke masjid. Di halaman masjid, para pengusung jenazah berdiri menunggu. Beberapa dari mereka saling pandang, mengingat peristiwa lama yang belum sepenuhnya hilang dari ingatan. Pintu masjid masih tertutup. Tak ada yang segera membukanya. Waktu terasa berjalan lambat, sangat lambat. Seorang warga akhirnya melangkah ke depan. Ia bukan pengurus inti, bukan pula tokoh besar. Dengan suara pelan, ia mengatakan bahwa keputusan belum bisa diambil tanpa kehadiran Pak Basuki. Ucapannya terdengar wajar, namun bagi keluarga almarhum, kalimat itu terasa seperti penundaan yang menyakitkan. Tangis lirih terdengar dari barisan belakang. Istri almarhum menggenggam kain kafan dengan tangan gemetar. Ia tak berkata apapun, hanya menunduk, seolah sudah siap menerima apapun yang akan terjadi. Di rumah, Pak Basuki mendengar semuanya melalui orang-orang yang datang silih berganti. Setiap kata yang ia dengar terasa seperti mengulang masa lalu. Dadanya sesak. Ia teringat kalimat yang dulu ia ucapkan dengan suara tenang, tanpa menyadari dampaknya. Akhirnya keputusan diambil tanpa kehadirannya. Masjid tetap tertutup. Sholat jenazah dilakukan di tempat lain, sederhana, tanpa pengeras suara, tanpa barisan panjang. Berita itu sampai ke telinga Pak Basuki menjelang siang. Ia terdiam lama. Tak ada amarah, tak ada protes. Hanya keheningan yang memenuhi ruang di dalam dirinya. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar merasakan apa artinya berada di sisi yang ditolak. Bukan sebagai tokoh besar, melainkan sebagai manusia biasa. Di luar, hujan mulai turun pelan. Di dalam rumah, Pak Basuki menunduk. Air mata mengalir tanpa suara. Tak ada yang ia salahkan. Semua terasa tepat. Pahit, namun tepat. Dan di titik itu, masjid, jenazah, dan penolakan tak lagi menjadi cerita orang lain. Semuanya kini berdiri tepat di hadapannya, sebagai